Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goliti Cibolaksono dari kelas Instrumentasi dan Kontrol Industri semester 4 dengan NIM 190343105 absen 10. Yang terhormat Ibu Rika Nagita STMT selaku dosen pengampu dari sistem pengaturan linear. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Kontrol Linear Kuadratik Regular pada Robot Beroda 2 yang dimana disusun oleh Steve Arthur Seham dari Politeknik Negeri Nusa Utara, Sulawesi Utara, dan Tri Kuntoro Fiambodo dari Universitas Gadjah Mada. Terdapat latar belakang pada jurnal yaitu pendulum terbalik atau sebuah pendulum atau bandul dengan pusat massa berada di atas titik tumpunya. Pada sebelumnya, pengimplementasian pada sebuah robot dapat bergerak secara horizontal dan biasanya disebut sebagai robot gala, yang pada dasarnya itu memiliki pendulum yang stabil yang digantung pada posisi menghadap ke bawah. Namun, di jurnal Implementasi Sistem Kontrol Linear Kuadratik Regular pada Robot Beroda 2 ini menggunakan sistem pendulum terbalik, yang dimana sistem keseimbangannya tidak secara stabil pada posisi tegaknya. Maka dari itu, untuk mencari posisi stabil menggunakan nilai feedback K dengan menggunakan sistem LQR yang diterapkan pada robot beroda 2 dengan tujuan 1. Dapat mengembangkan di dunia robot industri dan perkembangan pasar. Kemudian, dapat mengimplementasikan sistem kontrol linear kuadratik regular pada robot beroda 2. Yang ketiga, dapat mengetahui karakteristik respon dengan menggunakan sistem LQR. Yang keempat, menganalisis bobot robot beroda 2 dengan menggunakan sistem kontrol optimal LQR. Pada sebelumnya, terdapat jurnal penelitian dengan nama peneliti Mahmud Iwan Solihin dan Deni Akmeliawati dengan judul Optimasi Gelombang Partikel untuk Menstabilkan Controller Linear Terbalik yang Berdiri Sendiri Bandul pada tahun 2010. Hasil penelitian pun menyajikan tentang aplikasi lanjutan dari optimasi gelombang partikel, yang dimana untuk menemukan keuntungan pengontrol umpan balik dengan keadaan menstabilkan pengontrol tersebut dalam pendulum terbalik linear. Tujuan dari optimasi adalah meminimalkan kesalahan fungsi, sedangkan wilayah kutub loop terdapat dimaksud loop tertutup terdapat kendala optimasi yang parameternya dipilih berdasarkan kinerja kontrol yang diinginkan. Pada penelitian ini difokuskan pada pengontrol stabilisasi. Perbedaan dari jurnal tersebut yaitu sistem yang dibuat belum sampai pengimplementasian robot. Sistem yang didapat lebih mengoptimasikan dalam sistem pengontrol agar stabil. Persamaannya adalah menggunakan pendulum terbalik pada robot beroda 2 dengan menggunakan sistem LQR untuk respon sistem dan tanggapan sistem terhadap gangguan. Yang kedua, jurnal penelitian sebelumnya dengan nama peneliti Narinder Singh dan Sadip Kumar Yadav dengan judul Perbandingan Pengontrol Linear Kuadratik Regulator dan PD untuk menstabilkan double sistem pendulum terbalik pada tahun 2012. Hasil penelitiannya itu menyajikan perbandingan kinerja spesifikasi waktu antara dua jenis controller untuk sistem double inverted pendulum dengan tujuan untuk pengendalian yang dapat memberikan kinerja yang lebih baik terhadap sudut pendulum dan posisi gerobak.
Penelitiannya dirancang untuk pengontrol multipede sederhana berdasarkan teori penempatan tiang dan kinerjanya dibandingkan dengan pengontrol LQR. Perbedaan dari jurnal yaitu menggunakan dua sistem di mana saling membandingkan dalam sistem. Sistem yang dibuat hanya untuk mengetahui hasil yang didapat melalui simulasi dan belum sampai pengimplementasian. Persamaannya menggunakan sistem LQR untuk respon sistem dan tanggapan terhadap gangguan. Mengatasi keseimbangan pada pendulum terbalik. Yang ketiga, jurnal penelitian sebelumnya dengan nama peneliti E. Vinod Kumar dan G. Jerome. Dengan judul Desain Pengontrol LQR yang Kuat untuk Stabilisasi dan Lintasan Pelacakan Pendulum Terbalik pada tahun 2013. Penelitian ini menjelaskan tentang metode stabilisasi dan pelacakan lintasan self-erecting single inverted pendulum dengan menggunakan sistem LQR yang bermaksud untuk tanggapan respon terhadap gangguan. Skema kontrol tersebut ada dua kontrol, yaitu kontrol swing up dan kontrol stabilisasi. Penelitian utamanya itu untuk merancang stabilizer controller yang didapat untuk menampung gangguan yang pada sistem berupa gangguan angin. Perbedaannya adalah sistem yang dibuat hanya untuk desain pengontrol LQR yang kuat dan stabil. Persamaan adalah menggunakan pendulum terbalik pada robot periode 2. Sistem yang dibuat menggunakan linear quadratic regulator untuk respon sistem dan tanggapan sistem yang terdapat gangguan. Penelitian setelah jurnal implementasi sistem kontrol linear quadratic regulator pada robot periode 2 dengan nama penelitinya yaitu Ahmizal, Ronald Adrian, Muhammad Arofik, dan Afrizal Mayub. Dengan judul jurnal yaitu Robot Inverted Pendulum Beroda 2 IPBD dengan kendali LQR, di mana menjelaskan tentang pemodelan robot IPBD tersebut dengan menggunakan dinamika line range dan teknik kendali yang menggunakan dengan LQR untuk melihat step respon sistem dan tanggapan respon sistem terhadap gangguan. LQR tersebut juga digunakan untuk keseimbangan robot serta memiliki sensor kemiringan dan sensor jarak yang digunakan untuk robot bergerak dalam kondisi bidang miring dan mengetahui pendeteksi jarak posisi. Perbedaannya adalah terdapat sensor kemiringan yang dimaksud untuk dapat berjalan di permukaan miring. Kemudian terdapat sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak terhadap benda. Persamaannya adalah menggunakan sistem LQR untuk sistem respon terhadap gangguan serta keseimbangan robot. Robot yang digunakan pun sama, yaitu robot periode 2. Penelitian selanjutnya yaitu nama peneliti Jamiat Ferihadari dan Hendro Priyatman dengan judul Robot Inverted Pendulum Beroda 2 IPBD dengan kendali LQR pada tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang sistem suspensi aktif pada kendaraan seperempat menggunakan LQR yang diterapkan untuk meredam getaran akibat ketidakrataan permukaan jalan. Hasilnya pun cukup andal dengan metode LQR tersebut yang mengendalikan sistem suspensi. Itu dengan gangguannya itu step 0,1 dapat meredam getaran, memberikan karakteristik respon keluaran waktu tunda yaitu 0,347 detik, waktu naik 0,69 detik, dan waktu tunaknya 1,302 detik.
dengan maksimal overshoot 0,119%, waktu puncak 6,225 detik, dan galat keadaan tunak yaitu 0%. Di mana perbedaannya adalah penerapan tersebut digunakan untuk transportasi suspensi bus. Persamaannya tetap sama menggunakan sistem LQR untuk respon terhadap gangguan. Kajian teori. Pada jurnal ini menggunakan LQR sebagai kontrol optimal yang digunakan untuk menjamin kestabilan dengan respon yang cepat setelah dilakukan penentuan parameter yang digunakan. Sehingga permasalahan tentang kestabilan pada pendulum terbalik ini dapat diatasi menggunakan LQR. Persamaan dasar dari representasi ruang keadaan sebagai berikut dengan persamaan X dot T sama dengan AXT ditambah BUT. Dan persamaan kedua yaitu YT sama dengan CXT ditambah DUT, di mana terdapat blok diagram ruang keadaan yang memiliki 4 buah matriks. Ada matriks A, B, C, dan D. Disebut transmisi langsung. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan dalam jurnal ini yaitu ada laptop, Arduino, sensor accelerometer dan giro MPU 6030, dan motor PG45. Metodologi. Pendulum terbalik adalah input tunggal dan beberapa output non-linear dan sistem yang tidak stabil ketika menjadi sistem loop. Metode optimasi yang digunakan dalam LQR ini adalah dengan menentukan sinyal masukan yang memindahkan suatu state sistem linear dari kondisi X, T0 menuju ke suatu kondisi XT, di mana untuk meminimumkan suatu indeks terhadap kerja performance kuadratik. Cost function-nya adalah waktu integral dari bentuk kuadratis pada vektor keadaan atau state X dan U dengan persamaan min U T J sama dengan integral 0 sampai dengan tak terhingga dikali X T besar kali X QX ditambah U pangkat T besar kali RU dt. Terdapat karakteristik sinyal masukan uji, yaitu biasanya digunakan untuk fungsi tangga, fungsi rem, fungsi percepatan, dan fungsi impuls, serta fungsi sinusoidal. Untuk analisis sinyal karakteristik sistem dari sinyal masukan CAS dapat ditentukan dari bentuk masukan yang paling sering yang akan diberikan ke sistem pada operasional normal. Rancangan sistem terdapat masukan dan keluaran dengan fungsi ALI GS sama dengan CS per RS dengan RS sebagai masukan dan CS sebagai keluaran. Terdapat tabel yang mengindikatorkan sinyal uji dan RS. Sinyal uji ini terdapat impuls dengan RS1, step dengan RS1 per S, sinyal uji rem dengan RS1 per S2, dan sinyal uji sinusoidal dengan RS omega per S2 S pangkat 2 ditambah omega pangkat 2. Metodologi. Terdapat analisis sistem dengan tujuan untuk mendapatkan nilai feedback yang dimana untuk mencapai kestabilan pada sistem pendulum terbalik beroda 2 ini.
Untuk mendapatkan nilai feedback, maka diperlukan gain control untuk pengontrol optimal. Dengan cara tahap pertama yaitu sistem dibuat dalam bentuk persamaan dengan keadaan pemeriksaan apakah sudah memenuhi syarat keselamatan dan kekontrolan. Jika bersyarat, maka proses dilanjutkan. Jika tidak, maka sistem tidak akan mencapai sesuatu kontrol. Kemudian menuju tahap kedua, yaitu menentukan bobot dari Q dan R. Penentuan metrik bobot Q dan R ini untuk memperhatikan pengaruh dari masing-masing komponen Q dan R terhadap sistem. Yang kedua ada rancangan pemodelan sistem, di mana robot memiliki roda yang berada di kanan dan kiri, sehingga posisi robot tidak akan seimbang sebagai pengendali. Karena pendulum terbalik dengan robot beroda ini merupakan pengembangan dari model pendulum terbalik yang diletakkan di atas robot beroda. Terdapat contoh model rancangan pemodelan sistem yang dimana keterangannya sebagai berikut. Dengan pemodelan rancangan sistem tersebut, kita harus mendapatkan bentuk state space untuk mengendalikan sistem kendali pendulum terbalik pada robot beroda 2 dengan menggunakan linear system. Didapat persamaan X dot sama dengan AX plus BU dengan persamaan 21, Y dan Y sama dengan CX plus DU dengan persamaan 22. Terdapat dari state space tersebut yaitu ada blok diagram alur di mana input elemen diteruskan menuju ke nilai feedback control dan menuju ke konversi torsi ke gaya. Kemudian konversi tersebut menuju ke PWM dan akan menuju final control element motor DC yang dimasukkan ke dalam sistem kendali menggunakan state space, di mana hasil state space ini akan keluar menuju ke akselerometer dan gyroscope dan motor VG45. Persamaan dari nilai feedback itu agar nilai responnya cepat, maka diperlukan cost function, yaitu dengan J sama dengan integral 0 sampai tak terhingga dikali dalam kurung kurawal dikali X1 dikali X2 tutup kurawal dikali matriks kurung kurawal dalam buka kurung kurawal Q11 0 0 Q22 tutup kurawal kali X1 dan X2 ditambah buka kurung kurawal U kali R1 dikali U tutup kurung kurawal D, di mana matriks Q ini berfungsi untuk mengatur state X dan R yang berfungsi untuk mengatur nilai masukan U, di mana nilai semakin besar nilai yang dimasukkan ke dalam matriks Q sangat berpengaruh pada kecepatan respon dengan pendulum untuk mencapai posisi tegak. Kemudian didapat persamaan untuk uji kekontrolan yaitu dengan buka kurung kurawal yaitu B kali A kali B dikali A pangkat N kurang 1 B. Hasil dari pengujian simulasi yang keempat dengan stabil, respon awal menunjukkan hasil yang baik, sedangkan respon minimnya mendekati angka 0 yang terdekat. Tabel ini hasil dari simulasinya yaitu didapat plot Y, ada mat
ada maksimum dengan poinnya itu 0,001908 dengan minimumnya dengan nilai min 0,001012 yang mendekati 0. Kemudian mean didapat min 1,592, median yaitu 1,129 dan STD 7,316. Dari hasil simulasi tersebut terdapat grafik respon pada robot beroda 2 yang menunjukkan posisi plot pendulum dengan penunjukan nilai maksimum yang didapat adalah 0,0019 dan nilai minimumnya min 0,001012. Dengan respon tersebut didapat pada simulasi yang keempat merupakan respon yang stabil. Dengan respon awal menunjukkan hasil yang baik, sedangkan respon minimumnya mendekati angka 0 yang terdekat. Nilai Gen K diambil dari hasil maksimal yang ada pada respon orde 1 pada bobot keempat yaitu 0,019 dan dibagi dengan nilai 0,0013 dengan persamaan yang ke-23. Dari hasil step respon tersebut didapat settling time ES5 mendekati 0,020 detik. Grafik hasil dari plot tersebut didapat hasil yang stabil dikarenakan hasil yang didapat konstan dengan masukan yang ada walaupun ada sedikit gangguan. Berikut ada rangkaian yang saya buat untuk mengetahui apakah benar dari rangkaian tersebut didapat grafik yang sama. Saya rangkai dan hasil dari simulasinya tersebut itu sama, memiliki kesamaan dari hasil jurnal. Dari hasil simulasi yang saya buat dengan kesamaan dari hasil dari jurnal. Maka dapat disimpulkan dengan robot beroda 2 yang menggunakan kendali linear quadratic regulator pada bidang datar, yaitu pada bidang datar robot beroda 2 ini mampu berada dalam posisi yang stabil, baik dengan gaya dorong ke depan maupun ke belakang, dengan konsep kendali LQR. Kemudian pada nilai Q dan R yang memiliki nilai tinggi dan dapat mempengaruhi sistem pendulum terbalik pada robot beroda 2. Yang ketiga, terdapat kestabilan robot beroda 2 yang sangat berpengaruh. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya untuk mempresentasikan jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Kontrol Linear Quadratic Regulator pada robot beroda 2 yang disusun oleh Step Arthur Sehang dan Tri Kuntoro Priambodo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.